Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deden Firdaus, mahasiswa S2 Universitas Paramadina. Pada kesempatan ini akan menyampaikan sebuah kasus komunikasi sebagai jawaban atas UTS dari mata kuliah teori dan praktik komunikasi. Kasus komunikasi yang diangkat oleh saya yaitu tragedi pesawat Boeing 737 MAX, di mana 6 tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai sekarang terjadi beberapa kecelakaan pesawat di Indonesia, Ethiopia, dan Amerika yang telah menelan korban sebanyak 346 jiwa. Pada tanggal 29 Oktober 2018, insiden pertama disaksikan ketika Lion Air jatuh ke Laut Jawa 13 menit setelah lepas landas. Kejadian ini kejadian ini menimbulkan korban 189 jiwa. Kemudian terungkap pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini memiliki masalah terkait pembacaan kecepatan dan ketinggian yang salah pada perjalanan sebelumnya, dan selain itu juga Boeing dituduh menyembunyikan informasi terkait sistem perangkat yang digunakan di dalam pesawat itu, yaitu MCAS, yaitu Maneuvering Characteristic Augmentation System. Bahkan sistem ini juga tidak begitu dipahami oleh pilot yang mengendalikan pesawat Boeing tersebut. Kejadian selain di Indonesia juga terjadi di Ethiopia di tahun 2019, yaitu Ethiopia Airlines, yang juga menimbulkan dampak 157 korban jiwa. Dan juga di tahun 2024, yaitu penerbangan Alaska Airlines juga dengan menggunakan seri yang sama mengalami kerusakan di bagian pintu pesawat dan meninggalkan lubang setelah lepas landas. Jadi rata-rata kejadiannya itu setelah lepas landas menimbulkan kecelakaan pesawat. Nah, atas insiden tersebut, pertama, dampak yang dihadapi oleh perusahaan yaitu tuntutan dari berbagai stakeholdernya. Salah satu yang paling signifikan yaitu penolakan bahkan penghentian operasi dari pesawat seri 737 MAX ini di seluruh negara. Nah, dari kejadian peristiwa tersebut, komunikasi yang disampaikan oleh manajemen pesawat pertama tentunya menyampaikan permintaan maaf dan simpati atas kejadian tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang dianggap kurang etis oleh publik dan keluarga korban. Pertama, ada dianggap menipu administrasi penerbangan federal, dan ini juga terungkap di tahun 2024. Ada pemalsuan sertifikat kelayakan penerbangan, dan atas tragedi tersebut peringkat investasi perusahaan Boeing ini terjun ke yang paling dasar, yaitu obligasinya menjadi sangat murah karena ada sentimen negatif, citra negatif dari para keluarga korban dan publik terhadap keselamatan dari pesawat tersebut. Dampak dari tragedi tersebut menimbulkan dampak berupa kasus hukum, administrasi, dan hubungan yang kurang baik dengan stakeholdernya. Berdasarkan jurnal Crisis Management and Communication Approach terkait kasus Boeing tersebut, penanganan komunikasi dianggap kurang tepat. Pertama, perusahaan Boeing tidak langsung ambil tanggung jawab atas kejadian tersebut. Justru yang terdepan dalam membangun komunikasi dengan stakeholder atas krisis tersebut yaitu otoritas bandara dan maskapai penerbangan.
Selain itu juga keterbukaan dan kejujuran dari perusahaan Boeing dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasinya eh, tidak begitu terbuka, utamanya tadi terkait penggunaan sistem yang ini salah satunya mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Dan kejujuran dari informasi-informasi hasil temuan-temuan investigasi tidak semuanya disampaikan kepada publik. Terus kurang proaktif dalam menyampaikan update-update informasi, memberikan ketidakpastian dan pembatasan dari informasi yang seharusnya bisa diterima oleh para keluarga korban agar memberikan kepastian, memberikan ketenangan bagi keluarga korban dari kejadian tersebut. Terus tidak fokus pada krisis, malah pasca kejadian tahun 2018 tersebut perusahaan lebih mengedepankan keuntungan dibanding menjaga keselamatan dengan mengurus sertifikat sertifikat pesawat ke Federasi Federation Aviation Administration agar mendapatkan kelayakan atau izin untuk melanjutkan operasi perusahaan penerbangan dan menjual perusahaan tersebut ke berbagai negara atau maskapai. Nah, terus yang terakhir yaitu respon yang dianggap lambat dari kejadian-kejadian krisis tersebut. Selain itu, respon manajemen Boeing menyampaikan rasa empati dan permintaan maaf dan berkomitmen untuk menonaktifkan sistem MCAS ini. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Boeing menimbulkan masalah etika karena tidak disampaikan lebih awal. 5 bulan setelah kecelakaan Ethiopia, Boeing baru memperluas komunikasi dan keterlibatan publiknya dengan memastikan dukungan administratif dan teknis. Pada April 2019, setelah insiden kedua, Boeing secara terbuka mengakui kesalahan dengan sistem MCAS. Pada catatan yang sama, Boeing juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan publik karena mengecewakan mereka sekali lagi. Kedua kecelakaan itu menyebabkan Boeing kehilangan gelar atau reputasi di mata publik dan keluarga korban. Tentunya di persaingan bisnis dengan perusahaan penerbangan lainnya yaitu Airbus. Atas kejadian tersebut, langkah-langkah aksi perusahaan atau aksi korporat yang dilakukan sebagai respon meningkatnya atensi tekanan dari publik sehingga akhirnya ada perubahan manajemen dari CEO David Molenburg ke David Calhoun, di mana ada perubahan cara gaya komunikasi yang dilakukan oleh dua CEO yang berbeda. CEO yang pertama lebih mengedepankan di persepsi oleh publik lebih mementingkan keuntungan, bagaimana perusahaan tetap survive atas kejadian tersebut, sedangkan CEO yang baru mulai melakukan penataan kembali, melakukan perbaikan komunikasi, terus juga melakukan sertifikasi ulang federation dan memperbaiki reputasi, menangani krisis dengan baik dan melakukan permintaan maaf tur ke beberapa pihak korban, baik ke beberapa negara yang menjadi perhatian. Kesempatan untuk menyapa dan memperbaiki perhatian pertama tur ini dilakukan di Gedung Putih, dan tindakan CEO ini meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam menangani krisis. Jadi sejak ada perubahan manajemen, keterlibatan perusahaan dalam penanganan krisis ini semakin membaik. Dari kasus yang tadi disampaikan, saya coba bedah
kasus tersebut dengan model komunikasi Joseph De Vito. Ini karena dianggap lebih relevan dibanding model komunikasi lainnya, baik itu Scrum ataupun Laswell ataupun model komunikasi yang dikembangkan oleh Shannon and Weaver dan lainnya. Nah, model komunikasi yang dikembangkan oleh Vito ini merupakan komunikasi yang dikembangkan bahwa komunikasi adalah proses transaksi pesan atau interaksi pesan antara komunikator dan pengirim, antara komunikator dan komunikan, di mana sama-sama di antara kedua belah pihak tersebut menyampaikan pesan, menyampaikan umpan balik di antara pihak-pihak tersebut, baik komunikator ataupun komunikan. Komunikasi yang terbangun dilatari oleh sebuah konteks yang disalurkan melalui beberapa saluran media, di mana dalam penyampaian pesan tersebut terdapat noise yang mengganggu penerimaan pesan dan terdapat efek komunikasi. Nah, selain konteks, selain tadi ada pesan, media juga di dalam model komunikasi ini juga ada yang dinamakan feed word atau umpan pertama yang disampaikan oleh komunikator atau komunikan kepada lawan komunikasinya sebagai tanda komunikasi awal kepada pihak yang diajak komunikasi. Konteks kasus ini ialah tragedi kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX yang telah menelan korban di Indonesia, Ethiopia, dan Amerika. Salah satu penyebab masalahnya ialah pembacaan kecepatan dan ketinggian yang salah pada perjalanan sebelumnya dan kelalaian dalam penerapan standar keamanan. Nah, itu konteksnya, konteks dari kasus ini. Adapun feed forward yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pihak pertama ialah dengan menyampaikan permintaan maaf dan rasa simpati serta berkomitmen melakukan investigasi atas kecelakaan serta menerbitkan manual operasi pesawat petunjuk kelayakan udara pada saat darurat. Adapun feed forward dari keluarga korban ataupun publik sebagai pihak kedua ialah memberikan kode kepada perusahaan agar dapat menjelaskan kronologis kejadian dan dapat melakukan aksi perusahaan yang tepat dalam menangani krisis. Pesan yang disampaikan oleh perusahaan sebagai pihak pertama, Boeing merilis pernyataan terperinci tentang sistem kontrol penerbangan otomatis setelah seminggu. Sistem baru ini dirancang untuk beroperasi berdasarkan pembacaan sensor dan kemudian diduga kegagalan sensor yang menyebabkan kecelakaan. Kedua, memperluas komunikasi dan keterlibatan publik dalam memastikan dukungan administratif dan teknis kepada otoritas investigasi. Ketiga, pada tahun 2019 setelah insiden di Ethiopia, perusahaan mengakui ada kesalahan di sistem perangkatnya yang akhirnya perangkat tersebut atas desakan publik akhirnya dihentikan. Pesan dan umpan balik dari keluarga korban dan publik sebagai pihak kedua, sebagai penerima pesan dan juga sebagai komunikator ialah perusahaan Boeing dianggap kurang cepat mengambil tanggung jawab, malah yang paling depan mengambil tanggung jawab yaitu otoritas bandara dan maskapai. Publik menilai perusahaan kurang terbuka dan kurang jujur dalam menyampaikan pesan seperti disembunyikannya informasi sistem darurat yang bahkan pilotnya tidak menyadari. Publik menilai perusahaan kurang proaktif dalam menyampaikan pesan penjelasan kepada publik dan keluarga korban. Publik menilai perusahaan memberikan ketidakpastian pesan dan membatasi informasi yang sebenarnya kepada publik dan keluarga korban. Publik menilai perusahaan tidak fokus pada krisis dan respon yang lambat atas keluhan keluarga korban. Mendorong adanya upaya penyelidikan atas pesawat Boeing 737 MAX di mana pada tahun 2024
terungkap bahwa ada pemalsuan dokumen data sertifikasi pesawat agar memudahkan penjualan pesawat. Publik dan keluarga korban menuntut agar Boeing berhenti beroperasi dan mempersepsikan citra yang buruk dari publik kepada perusahaan, sehingga nilai investasinya juga menurun drastis. Nah, setelah perusahaan menyampaikan pesan kepada keluarga korban dan publik pun dan keluarga korban memberikan umpan balik serta menyampaikan pesan kepada perusahaan. Perusahaan pun memberikan umpan balik dan pesan kepada mereka sebagai respon dari tuntutan-tuntutan keluhan keluarga korban, yaitu perusahaan Boeing menghentikan operasi pesawat Boeing 737 Max sejak tahun 2019 dan mengakui kesalahan. Kalau berdasarkan informasi di webnya, mulai beroperasi kembali di tahun 2021. Langkah strategis yang diambil oleh perusahaan yaitu dengan melakukan sertifikasi ulang Federation Aviation Administration dan mengubah pimpinan perusahaan dari David Muhlenberg ke CEO ke CEO David Calhoun pada bulan Januari 2020, di mana CEO yang terbaru ini melakukan serangkaian perbaikan-perbaikan, salah satunya memulai tur permintaan maaf, merestrukturisasi budaya perusahaan serta mengembangkan kembali strategi dan fokus pada keselamatan penumpang serta melakukan rebranding perusahaan. Jadi dalam jeda 2 tahun 2019, 2020, 2021 dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh manajemen baru setelah penghentian operasi penjualan pesawat penghentian penjualan pesawat ke berbagai negara, akhirnya Boeing di tahun 2021 kalau tidak salah mulai diizinkan untuk beroperasi kembali di berbagai negara atau menjual pesawatnya ke berbagai maskapai yang ada di berbagai negara yang ada. Nah, dalam model komunikasi De Vito ini, menurut hemat saya terdapat noise atau gangguan komunikasi yang ini menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan oleh perusahaan Boeing kepada keluarga korban, ke publik mengalami hambatan, mengalami gangguan, adanya resistensi, adanya persepsi negatif. Kurang lebih ada 2 hal yang menjadi noise, yang itu adanya gangguan psikologis, di mana perusahaan seharusnya lebih berempati, membuka informasi yang seluas-luasnya, cepat merespon krisis. Dengan upaya tersebut yang tidak maksimal menimbulkan penolakan dari publik dan keluarga korban. Ditambah lagi kondisi psikologis dari keluarga korban dan publik yang sedang berduka, sangat emosional, sehingga menjadi barier, menjadi penghalang atas informasi yang disampaikan oleh perusahaan Boeing. Yang kedua juga ada noise berupa semantik, terdapat perbedaan pemahaman atas pesan yang disampaikan. Perusahaan mungkin sudah berupaya keras melerai krisis yang menimpanya dengan menyampaikan pesan dan komunikasi kepada publik dan keluarga korban. Karena ada info yang disembunyikan dan ada kasus penipuan sertifikat pesawat, maka menimbulkan pemaknaan yang negatif atas pesan-pesan yang disampaikan. Artinya dari serangan komunikasi yang telah dibangun terdapat ada ketidakjujuran, bahkan pemalsuan, kelambatan respon. Ini yang memperburuk pemahaman dari keluarga korban atau publik terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh perusahaan Boeing dalam rangka merespon krisis terjadinya tragedi kecelakaan pesawat baik di tahun 2018 sampai ke tahun 2024. Nah, dari kejadian peristiwa kecelakaan pesawat ini, dari cara komunikasi yang dibangun oleh perusahaan Boeing kepada publik dan keluarga korban, dilihat dari
atau ditinjau dari teori komunikasi, setidaknya ada dua yang bisa menjelaskan dari model komunikasi yang dibangun oleh perusahaan Boeing. Pertama, model komunikasi terkait adanya disonansi kognitif. Disonansi kognitif ini adalah keadaan mental yang menyedihkan yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan antara dua keyakinan seseorang atau antara keyakinan dan tindakan. Ini berdasarkan referensi dari Griffin. Jadi ada pertentangan antara apa yang diyakini, apa yang menjadi value dengan tindakan yang dilakukan. Nah, kasusnya dari perusahaan Boeing ini ditinjau dari teori disonansi kognitif, ada ketidakkonsistenan antara upaya-upaya komunikasi awal yang dibangun dengan permintaan maaf, bersimpati kepada keluarga korban, berkomitmen melakukan investigasi dan sebagainya. Tetapi ini di sisi lain perusahaan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan upaya-upaya tersebut. Pertama, menyembunyikan informasi terkait ternyata ada kendala dari sisi sistem. Yang kedua, melakukan pemalsuan dokumen sertifikat pesawat agar dapat menjual pesawat pasca kejadian kecelakaan. Ini diakui oleh perusahaan Boeing pada tahun 2024 dan menerima denda. Terus yang ketiga, pasca kejadian kecelakaan tahun 2019, perusahaan fokus mendapatkan sertifikasi ulang dari Federasi Aviation Administration dibanding menangani krisis agar perusahaan tetap bisa menjual pesawatnya beroperasi di berbagai negara. Di mana seharusnya perusahaan Boeing ini menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan krisisnya, menyelesaikan kasus-kasusnya, utamanya terkait keluhan dari keluarga korban, persepsi negatif dari publik terkait penanganan krisis tersebut. Jadi kalau menurut hemat saya ada ketidakkonsistenan dari sisi kebijakan komunikasi yang dibangun oleh perusahaan Boeing dari kasus pesawat 737 MAX yang terjadi kecelakaan baik di Indonesia, Ethiopia ataupun di Amerika. Nah, selain teori disonansi kognitif, mencoba menjelaskan dari model komunikasi yang dibangun oleh Boeing, juga di sini saya mencoba untuk menjelaskan kejadian tersebut dengan teori social judgment atau penilaian sosial, di mana penilaian sosial ini adalah persepsi dan evaluasi suatu ide dengan membandingkannya dengan sikap saat ini. Terdapat 3 lintang penilaian sosial, yaitu lintang penerimaan, yaitu rentang gagasan yang dianggap masuk akal atau layak dipertimbangkan oleh seseorang. Yang kedua, lintang penolakan, yaitu rentang gagasan yang dianggap tidak masuk akal dan tidak menyenangkan bagi stakeholder. Yang ketiga, lintang tidak berkomitmen atau netral, yaitu rentang gagasan yang dilihat seseorang sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima maupun tidak dapat ditolak. Nah, berdasarkan teori ini mencoba untuk membedah ada 3 lintang pesan yang ini diprediksi ada respon penerimaan, ada respon penolakan atau dan respon tidak berkomitmen. Nah, pada lintang penerimaan, pesan-pesan yang disampaikan berupa permintaan maaf, simpati, komitmen, melakukan investigasi tentunya bisa diterima oleh keluarga korban dan publik. Tetapi juga ada pesan-pesan yang ini bisa ditolak atau ada resistensi dari stakeholder dari publik dan keluarga korban, yaitu melakukan proses sertifikasi ulang pada saat terjadi krisis dibandingkan menyelesaikan dan menangani krisis dalam rangka untuk
bagaimana perusahaan bisa survive, mendapatkan untung karena timbul sentimen negatif. Padahal sebaiknya menyelesaikan krisis tersebut secara tuntas, baru memperbaharui sertifikat pesawatnya sehingga bisa diterima lagi oleh publik. Sehingga pesan tersebut, aksi-aksi yang dilakukan itu menimbulkan penolakan dari publik dan keluarga korban. Nah, Lintang yang tidak berkomitmen atau netral ini dari penggunaan sistem maneuvering characteristic argumentation system yang digunakan di dalam pesawat tersebut, tentunya kalau berdasarkan analisis jurnal yang menjadi referensi, itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di mana pilot tidak utuh diedukasi terkait sistem tersebut sehingga tidak mengetahui sistem tersebut. Bagi publik sejauh tidak bermanfaat dan malah membahayakan, lebih baik tidak digunakan. Tetapi jika ada perbaikan yang dilakukan dalam rangka untuk menghindari risiko kecelakaan pesawat, bisa saja diterapkan. Artinya dari sisi manajemen tentunya melakukan perbaikan sistem dalam rangka untuk mengurangi risiko kecelakaan. Selagi itu bisa mengurangi risiko kecelakaan, tentunya bisa dipahami penggunaan sistem tersebut. Namun jika sistem tersebut tetap bermasalah, menimbulkan risiko kecelakaan, lebih baik itu tidak digunakan atau itu ditolak oleh keluarga korban dan publik. Nah, dari sisi pendekatan mazhab komunikasi dari kedua teori tersebut, baik social judgment teori ataupun disonansi kognitif, ini lebih dekat dengan mazhab komunikasi objektif, di mana mazhab ini merupakan teori yang meramalkan beberapa hasil di masa mendatang dan menjelaskan alasan di balik hasil tersebut. Selain itu, mazhab ini bebas nilai, tidak bias, tidak mencampurkan sebuah keyakinan dengan sebuah objek yang sedang diteliti, memberikan bukti empiris untuk mendapatkan kebenaran. Data dikumpulkan melalui observasi langsung. Terdapat setidaknya standar ilmiah pada mazhab ini menurut Levin, yaitu pertama, memprediksi peristiwa masa depan, di mana prediksi hanya mungkin dilakukan jika kita berhadapan dengan hal-hal yang dapat kita lihat, kita dengar, kita sentuh, kita cium, sehingga ini menjadi pola, sehingga bisa memprediksi peristiwa masa depan berdasarkan pola yang telah terbentuk. Yang kedua, penjelasan data. Dari data-data yang terkumpul dan diolah dapat menjelaskan peristiwa atau fenomena. Kesederhanaan relatif. Teori dirancang dengan sederhana agar mudah dipahami oleh publik. Hipotesis yang dapat diuji. Sebuah teori dapat diuji untuk mendapatkan kebenaran atas hipotesis yang dibangun atau mendapatkan ketidakbenaran hipotesis yang dibangun. Kelima, kegunaan praktis. Teori dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas. Penelitian kuantitatif mengumpulkan angka saat mengumpulkan bukti untuk mendukung teori, menggunakan eksperimen dan survei untuk menguji prediksi. Dalam konteks kasus komunikasi yang diangkat, sebaiknya manajemen perusahaan Boeing dapat merumuskan pesan komunikasi yang baik dengan mempertimbangkan dan mengukur respon dan peristiwa atas risiko di masa mendatang dengan berbagai instrumen pengujian, baik secara kajian sebab akibat yang berdasarkan data dan pola yang terbentuk, dan melakukan survei dan monitoring respon audiens serta menyesuaikan pesan sesuai dengan harapan audiens. Jadi dari sisi manajemen komunikasi seharusnya tidak menghindar, lebih responsif menghadapi keluhan-keluhan dari publik atau keluarga korban yang terdampak dari kejadian ini. Nah, dari kasus ini tentunya bagi perusahaan sudah pastinya merancang strategi komunikasi yang tepat. Setidaknya dalam merancang strategi itu
ada beberapa hal yang dilakukan berdasarkan teori Shostak, yaitu pertama analisis situasi dan konteks, memetakan isu-isu, memetakan stakeholder yang terdampak, topik-topik material dikumpulkan, dikaji, dan dipilih mana yang paling prioritas menjadi perhatian perusahaan. Terus menetapkan sasaran, objektif, tujuan untuk bagaimana menyelesaikan isu, menyelesaikan masalah, merespon topik-topik material. Terus merancang strategi dan penetapan standar operasi, menyusun langkah-langkah strategi bagaimana objektif atau tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai, dan juga secara ketat menerapkan standar operasi. Pemilihan taktik dari strategi yang telah dibangun diturunkan menjadi program-program, kegiatan-kegiatan taktis yang ini bisa meningkatkan citra positif, reputasi yang baik, bonding dengan publik atau dengan stakeholder, sehingga ada tingkat penerimaan, ada tingkat dukungan dari publik terhadap operasi perusahaan. Yang tadinya yaitu merancang aksi, menyusun aksi-aksi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian dan monitoring evaluasi atas pesan-pesan komunikasi yang disampaikan kepada publik, dilihat responnya seperti apa yang menjadi perhatian publik, isu-isu apa yang menjadi perhatian, sehingga ini bisa menjadi input bagi penetapan tujuan di waktu-waktu mendatang, penetapan rencana strategis dan sebagainya. Nah, mungkin itu pembedahan kasus komunikasi dari kasus perusahaan Boeing yang mengalami kecelakaan di tahun 2018, 2019 dan tahun 2024. Bagaimana mereka membangun komunikasinya dengan stakeholder, utamanya keluarga korban dan publik, agar mendapatkan dukungan, penerimaan, bukan justru penolakan, bahkan persepsi negatif yang nantinya mempengaruhi terhadap citra dan reputasi, atau bahkan bisa memberikan pengaruh terhadap nilai saham perusahaan di mata investor, di mata lembaga keuangan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.